Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azkia dengan NIM 4444250094. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum statistika dan data science tentang uji rata-rata sampel dan uji proporsi satu sampel. Yang mana di sini saya mengambil kasusnya yaitu uji rata-rata kadar gula teh manis kemasan untuk uji rata-ratanya, dan untuk uji proporsinya saya ngambil uji proporsi telur ayam yang memiliki cangkang retak. Nah, langsung saja di sini yang uji rata-rata kadar gula teh manis yaitu sebuah industri minuman menetapkan bahwa kadar gula rata-rata produknya adalah 12 gram per 100 mili, yang mana berarti nanti mu-nya ini adalah 12. Kemudian di sini ada sampelnya yaitu 30 sampel diambilnya. Nah, kemudian ini adalah datanya, kemudian ini taraf signifikansinya 0,05 dan menggunakan uji hipotesis dua arah. Kemudian nanti dibikin kesimpulan. Nah, kemudian yang uji proporsi satu sampel ini terkait telur ayam yang memiliki cangkang retak menetapkan bahwa maksimal 85%, yang mana berarti nanti P-nya ini adalah 0,08. Nah, di sini diambil sampelnya sebanyak 40 butir. Yang mana keterangannya yaitu yang pertama, kalau satu itu cangkang retak dan yang nol itu adalah tidak retak. Ini adalah datanya. Kemudian nanti menggunakan uji hipotesis satu arah ke kanan. Dan taraf signifikansinya atau alfanya itu 0,05 dan kemudian nanti dibikin kesimpulan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel Excel-nya. Yaitu yang pertama ada tabel data uji rata-rata kadar gula. Dan yang kedua ada uji proporsi telur ayam yang cangkangnya retak. Oke, jadi langsung saja kita ke R Studionya. Dari R Studio. Nah, ini kita bersihin dulu. Oke, lanjut. Yang pertama kita mau masukin datanya terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti nggak bisa, maka kita pakai cara manual. Nah, ini diturunin. Kita pakai cara manual, yaitu eh, nanti coding lagi. Nih, kita panggil dulu, kita masukin dulu datanya. Oh iya, kita lupa nutup Excel-nya. Nah, kita masukin. Nah, karena dia error, maka kita masukin secara manual aja. Yaitu yang pertama ada install package, kemudian kutip read XL, kemudian habis itu kita run. Habis itu kita yang kedua ada library, kemudian read XL, kemudian kita run lagi. Kemudian habis itu kita masukin si data yang mau dimasukinnya, yaitu tabel uji, tabel data, tabel data uji eh kadar gula, kadar gula teh kemasan, kemasan. Kemudian kurang dari strip minus ini, read XL, read underscore XL, read underscore Excel. Kemudian kita masukin si datanya ini, kita mau masukin lagi, kita coba masukin lagi. Kadar gula teh kemasan. Nah, dia nggak bisa kan. Ya udah berarti kita masukin di tempat kita nyimpen si datanya ini. Kita masukin. Nah, habis itu kita run. Nah, habis itu ini udah masuk kan, berarti datanya ke sini nih, udah ada datanya. Nah, ini biar nggak kepanjangan, kita enter aja. Habis itu kita mau masukin data yang kedua, data proporsi. Jadi kita tulis dulu si tabel datanya ini, proporsi telur retak. Nah, itu sama kayak tadi, kurang dari kemudian read underscore si Excel. Kemudian habis itu kita mau masukin datanya kan. Nah, nah, ini karena nggak bisa, jadi kita sama kayak tadi, masukin di tempat kita sih nyimpen datanya ini.
paste ke sini. Kemudian jangan lupa di run. Udah, karena biar nggak kepanjangan, kita enter aja. Terus habis itu kita mau uji hipotesis buat si kadar gula ini. Hipotesis kadar gula teh kemasan. Kemasan. Nah, kemudian kita install package. Kemudian teaching pakai teaching demos. Teaching demos. Demos. Nah, ini jangan lupa kita run lagi. Kemudian habis itu kita panggil datanya yang tadi udah kita masukin, yaitu teh kemasan. Habis itu di sini kita pakai yang di tes. Nah, habis itu kita masukin datanya tuh tadi. Tabel data uji teh kemasan. Kemudian habis itu kita masukin mu-nya, karena tadi mu-nya 12 maka kita masukin juga 12 kan. Terus habis itu alternatif. Nah, alternatif. Nah, karena kita pakai ujinya uji dua arah, maka dia alternatifnya adalah two side. Kemudian eh conv level. Karena kita pakai taraf signifikansinya tadi 0,05 yang mana 95%, maka di sini kita pakai 0,95. Nah, habis itu kita run. Nah, habis itu kita di sini udah diketahui nih kalau misalkan dapat p-value-nya ini adalah 0,01815, yang mana berarti p-value-nya ini adalah lebih kecil dari taraf signifikansinya kan tadi 0,05. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, yaitu 0,01815, maka ini menolak H0, yang mana artinya rata-rata kadar gula produknya ini tidak sesuai dengan standar perusahaan. Sampel yang menunjukkan kadar gula lebih tinggi dari 12 gram per 100 mili kan tadi. Nah, yang mana ini hasilnya 12,27. Nah, implikasinya maka kesimpulannya tadi kan berarti p-value-nya ini lebih kecil dari taraf signifikansinya, berarti itu menolak H0. Berarti kemudian yang kedua itu implikasinya kalau misalkan kadar gulanya ini terlalu tinggi, maka dia jadi lebih manis daripada standar yang ditetapkan kan. Maka potensinya itu mengurangi konsistensi cita rasa sama menurunkan kepuasan konsumen dan bisa nyebabin penyakit karena kadar gulanya tinggi. Kemudian kalau misalkan kadar gulanya rendah, dia bisa rasanya tuh hambar dan tidak sesuai ekspektasi sama konsumen. Nah, jadi meningkatkan jadi bisa menurunkan loyalitas pelanggan. Dah, terus sekarang abis uji hipotesis kita bakal uji proporsi. Buat si cangkangnya ini, telur retaknya ini. Telur retak. Nah, kemudian kita panggil datanya, tabel data uji proporsi telur retak. Situ kita pakai yang prop test. Prop test. Habis itu kita pakai sum. Habis itu kita ini pencet dulu sumnya. Di situ panggil datanya lagi, tabel telur retak. Habis itu kita pakai in dollar. Situ ini datanya, masukin. Sekitar koma, biar nggak kepanjangan kita enter aja. Habis itu kita pakai length. Nih, pencet. Habis itu kita panggil lagi datanya tadi. Tabel telur retak, kita pakaiin lagi dolar. Situ kita masukin lagi. Situ kita koma, kita enter lagi biar nggak kepanjangan ya. Terus habis itu kita masukin P-nya. Dengan karena tadi 8% jadi 0,08. Kemudian habis itu alternatif. Alternatif. Kita alternatifnya pakai greater karena pakai uji satu arahnya tuh ke kanan. Kalau misalkan ke kiri dia pakainya less. Karena ke kanan kita pakainya yang greater. Greater. Oke.
Karena udah, kita langsung aja run. Nah, udah nih, udah didapat teman-teman P value-nya. Berarti karena P value-nya ini kurang dari taraf signifikan, yang mana taraf signifikannya kan tadi alfanya 0,05. Nah, kita dapat P value-nya ini 0,00012505. Berarti ini kurang dari si taraf signifikansinya kan, maka ini menolak H0 juga sama. Nah, artinya proporsi si telur retaknya ini melebihi 8%. Standar yang ditetapkan perusahaan yaitu ini nih 25%. Jadi tidak sesuai dengan standar perusahaannya, standar mutunya. Terus tadi ya kesimpulannya berarti P value-nya ini lebih kecil daripada si taraf signifikansinya, berarti menolak H0. Terus yang kedua, implikasinya itu berdasarkan, kalau misalkan berdasarkan mutu produknya, maka angka yang retak tinggi ini menandakan ada masalah dalam proses distribusi atau penanganannya. Maka banyak kan apa sih telur ayam yang cangkangnya retak ini. Terus kalau misalkan dari segi keamanan pangan ya, kalau misalkan banyak telur ayam yang cangkangnya retak, maka telur ayamnya ini bakal lebih mudah terkontaminasi sama bakteri, jadi meningkatkan resiko kesehatan bagi konsumen. Jadi bisa jadi konsumennya tuh nanti bisa sakit gara-gara telur ayam yang cangkangnya retak ini. Dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.